Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kalkulus yang saya ambil dari buku kalkulus eh, digunakan di universitas. Biasanya kemarin kita sudah ada bahas bulan lalu bagian 7.2 integration by parts atau integral parsial, dan hari ini saya akan bahas sambungannya adalah 7.3 sum trigonometry integral. Ya, untuk integral trigonometri yang terdiri dari banyak bentuk dan jenis. Di atas ini ada saya tempelkan beberapa rumus yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan integral trigonometri ya. Ini rumusnya, nomor dasar 1 sampai 10. Kemudian identitas trigonometri yang sering kita gunakan ya. Ini cos kuadrat X dan sin kuadrat X ini sering digunakan. Berikutnya ini ada rumus perkalian sin dan cos. Ini juga sering kita gunakan nanti. Oke. Nah, kemudian untuk integral trigonometri yang memiliki bentuk seperti bentuk 1 dan 2, ya, ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk integral bentuk sin pangkat A cos pangkat B dx, ya, ini ada aturan-aturannya, ya, bisa dibaca, ya, bisa di copy paste nanti atau di screenshot nanti. Kemudian untuk bentuk kedua, integral perkalian sekant pangkat A kali dengan tanggen pangkat B x dx, ini ada beberapa trik, ya, beberapa aturan yang biasanya saya gunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan soal integral. Ya, bisa saja setiap orang punya trik yang berbeda ya, tapi biasanya ini yang saya gunakan. Kemudian untuk bentuk kosekan pangkat AX kali kotanggen pangkat BX dx, ini bentuknya sama seperti bentuk yang kedua ya, sekan diganti kosekan saja, tangen diganti kotanggen ya. Kira-kira bentuk-bentuk umum seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk atau trik yang saya gunakan untuk mempermudah saya menyelesaikan soal integral bentuk seperti ini. Bentuk perkalian sin cos, sekan dan tangen, kosekan dan kotangen ya. Oke, bisa saya langsung mulai dengan pembahasan soal-soalnya. Ini di bagian pertama ini ada 10 soal, saya akan coba pilih soal yang mau saya bahas. Saya mulai dari soal nomor 1 ya. Nomor 1, saya akan kerjakan di sebelah kanan. Integral dari sin kuadrat X. Oke, integral sin kuadrat X. eh, Seperti aturan yang saya tulis di atas, saya kasih contoh. Integral sin kali cos ya. Jika A dan B genap, apakah sin dan cos yang genap? Gunakan rumus yang ini ya. Jadi saya gunakan bantuan di atas. Integral sin kuadrat karena pangkatnya genap, saya gunakan pemisalan. Saya gunakan rumus identitas trigonometri. Integral dari sin kuadrat saya ubah menjadi 1 kurang cos 2x per 2, gitu ya. Ini saya ubah dx sama dengan 2-nya bisa saya tarik ke depan menjadi setengah integral 1 kurang cos 2x dx sama dengan, saya bisa langsung integralkan, setengah kali integral 1 adalah x, integral cos 2x adalah setengah sin 2x, gitu ya, ditambah dengan c. Nah, setengahnya mau kalikan ke dalam juga boleh. Kira-kira begitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal contoh pembahasan soal nomor 2. Integral sin pangkat 4. Lagi-lagi pangkatnya genap ya. Kita lihat. Integral sin pangkat 4 dx. Jadi karena dia bentuk genap pangkatnya, tidak ada cos juga ya. Jadi saya gunakan sifat yang tadi, integral sin kuadrat 6x, baru saya pangkat 2 dx, itu saya kerjakan arah memanjang, perhatikan, sama dengan integral sin kuadrat ini saya ubah menjadi 1 kurang, ingat sin kuadrat 6x menjadi 1 kurang cos 12x per 2 kuadrat dx ya, sama dengan setengahnya pangkat 2 seperempat, saya tarik ke depan dulu seperempat, gitu ya, integral saya jabarkan dalam kurungnya 1 kuadrat kurang 2 cos 12x tambah cos kuadrat 12x dx ya. Oke, berikutnya saya sambung sebelah ini sama dengan seperempat integral 1 tetap di sini
kurang 2 cos 12X tambah cos kuadrat 12X karena pangkat genap, saya bisa mengubah lagi menjadi 1 tambah cos 24X, gitu ya, dibagi dengan 2 dx ya. Jadi ingat cos kuadrat X ini adalah 1 tambah cos 2X dibagi 2. Jadi kalau dia cos kuadrat 12X menjadi 1 tambah, kalau di sini 12X, di sini menjadinya 24X ya, per 2. Oke, berikutnya sama dengan seperempat integral. Saya sederhanakan dulu. 1 kurang 2 cos 12X. Ini saya pisahkan setengah tambah setengah cos 24X dx. Sama dengan, oke, berikutnya seperempat integral 1 tambah setengah ini adalah 3/2 dikurang 2 cos 12X tambah setengah cos 24X dx. Nah, setelah ini saya bisa langsung integralkan seperempat. Lalu saya integralkan sekarang integral 3/2. 3/2 ini adalah 3/2X, gitu ya. Kemudian kurang integral 2 cos 12 adalah 2/12 sin 12X. Integral setengah cos 24 adalah 2 kali 24 adalah 48 cos 20, sorry, sin 24X di sini ya. Sin 24X ditambah dengan C. Oke, nah saya coba kalikan ke dalam seperempatnya menjadi 3/8X kurang seperempat kali 2/12 menjadi 1/24 sin 12X. Seperempat kali 1/8 menjadi 1/192 sin 24X ditambah dengan C. Ini adalah hasilnya. Oke, berikutnya kita lihat soal yang lain. Saya akan coba kerjakan soal nomor 3. Kali ini ada yang pakai ganjil ya. Ada yang pakai ganjil. Kita lihat. Nomor 3. Oke. Sesuai dengan trik di atas ini, jika ada yang pangkat ganjil, misalnya sin yang pangkat ganjil, A-nya, saya misalkan U-nya cos X ya. Kalau sin pangkat ganjil, misalkan U-nya cos X. Kalau cos yang pangkat ganjil, ini jika B ganjil, cos pangkat ganjil, misalkan U-nya sin X ya. Gitu. Oke, saya akan coba aturannya. Nah, sekarang sin yang pangkat ganjil. Maka saya langsung misalkan. Misalkan U-nya itu adalah cos X ya. Karena sin-nya pangkat ganjil. Itu aturannya. Proses maka saya bisa du dx sama dengan minus sin x. Artinya dx sama dengan minus du per sin x ya. Oke, ini saya kotain, nanti akan saya input ke dalamnya. Kemudian saya lanjutkan di sini integral. Nah, karena saya misalkan punya cos x, jadi harus ada muncul cos di sini ya. Jadi saya pecahkan menjadi sin kali sin kuadrat langsung saya ubah jadi 1 kurang cos kuadrat, gitu, di sin kuadrat, dx langsung saya ubah menjadi minus, ya, minus, biasanya saya tarik ke depan dulu, minus du per sin x, gitu. Nah, ini sudah ada sin x ya, tadi di sini sin x ya, saya bisa cancel, kemudian integral, minusnya kali ke depan, min 1, tambah ya. Nah, ini sekarang sudah muncul cos. Cos adalah misalkan sebagai U tadi, berarti ini adalah U kuadrat DU. Sehingga sudah bentuk yang paling sederhana, saya bisa langsung integral. Integral min 1 DU adalah minus U tambah integral U kuadrat DU. U pangkat 3/3 ditambah dengan C. Sama dengan tinggal input U-nya, minus cos X tambah 1/3 cos pangkat 3X ditambah dengan C ya. Oke. Berikutnya kita ambil soal nomor 4 ya. Cos pangkat 3X. Oke. Nah, ini sekarang ada pangkat ganjil. Karena cos pangkat ganjil, saya misalkan
U-nya adalah sin X ya. Kalau tadi karena sin-nya pakai ganjil, nomor 3, saya misalkan U-nya cos X. Di sini karena U-nya cos yang pakai ganjil, misalkan U-nya sin X. Jadi saya turunkan dulu du dx sama dengan cos X, maka dx sama dengan du per cos X ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang saya mau input di sini integral karena saya misalkan U-nya sin X, cos ini harus saya munculkan harus saya munculkan sin di sini, maka cos X saya pecahkan menjadi cos kali cos kuadrat adalah 1 - sin kuadrat. Dx langsung saya ganti du ya, dx di atas menjadi du per cos X. Artinya cos X bisa saya cancel, kemudian integral 1 - sin, sekarang bisa saya ganti jadi U ya, U kuadrat DU. Sama dengan integral 1 DU adalah U, integral U kuadrat DU adalah U pangkat 3/3 ditambah dengan C. Saya input sekarang U-nya kembali ya. U adalah sin X kurang sepertiga sin pangkat 3X ditambah dengan C. Oke, ini hasilnya soal nomor 4. Sekarang kita coba sekalian soal yang lebih bervariasi ya. Kita lihat soal nomor 5 dengan nomor 3 punya mutu yang sama ya. Di sini pangkat ganjil, ini cosnya pangkat ganjil. Tadi saya misalkan di sini punya adalah sin X ya tentunya ya. Oke, kita coba kerjain soal nomor 5 dulu gitu ya. Kita lihat berapa hasilnya. Oke, soal nomor 5 ini sudah ada batas integralnya ya. Nah, konsep kita masih sama, trik kita. Karena cos yang pangkat ganjil, maka saya misalkan punya sin X. Ya, karena cosnya pangkat ganjil. Ya. Saya turunkan du dx adalah cos X, maka dx itu adalah du per cos X ya. Oke, sudah saya misalkan, saya mau pecahkan sedikit. Integral 0 sampai pi per 2, ini menjadi cos theta. Sorry ya, ini tadi theta bukan X ya. Ini sebagai di theta saya. Ini theta, 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 theta. Oke, cos theta. Dan kali cos pangkat 4. Cos pangkat 4 itu adalah cos kuadrat pangkat 2. Cos kuadrat itu adalah ini 1 kurang sin kuadrat. Ini cos kuadrat pangkat 2 ya. Jadi ini sama saja dengan cos pangkat 5 totalnya. Kali d theta. D theta itu adalah du per cos theta ya. Jadi d theta berubah jadi di sini. Du per d cos. Du per cos theta. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa saya coret ya. Berikutnya sama dengan integral 0 sampai pi per 2. 1 kurang sin tadi, kita misalkan sin theta adalah U. Sin theta itu di atas ya, itu U sama dengan sin theta. U kuadrat pangkat 2 DU sama dengan integral 0 sampai pi per 2. Saya jabarkan 1 kurang 2U kuadrat tambah U pangkat 4 DU. Nah, sekarang saya integralkan. Integral 1 adalah theta, sorry ya, U ya. Yang misalnya sebagai U adalah U kurang integral 2U kuadrat DU, ini adalah 2U pangkat 3/3 tambah U pangkat 5/5 dengan batas, ini batasnya masih dalam bentuk theta di per 2. Di sini tetanya ya. Jadi sudah saya integral, U-nya harus saya ubah lagi ke bentuk theta ya, karena batasnya dalam bentuk theta. Maka sama dengan sin theta dikurang 2/3 sin pangkat 3 theta ditambah sin pangkat 5 theta, ini 1/5, dengan batas saya input batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 90 derajat pi per 2 ya. Nah, kemudian kita input batasnya. Input batas atasnya dikurang, nanti baru kita input batas bawahnya yang 0 ya. Maka hasilnya ini adalah sama dengan 8/15. Oke, berikutnya.
nomor 6 saya skip karena bentuk yang sama. Nah, sekarang kita lihat bentuk nomor 7, 8 ya. Kita lihat untuk soal nomor 7. Ya, sini sudah muncul bentuk sin kali cos ya. Konsepnya masih sama. Jika ada yang pangkat ganjil, di sini sin pangkat ganjil, maka saya misalkan punya cos x ya, itu konsepnya ya. Triknya itu seperti itu. Jadi karena sin pangkat ganjil, maka saya misalkan U-nya itu adalah cos 4x gitu ya. Maka U-nya cos 4x. Oke, sekarang saya di UDX dulu saya turunkan ya. Di UDX turunannya adalah minus 4 sin 4x sehingga dx sama dengan minus du per min 4 sin 4x. Nah, sekarang saya coba input ke dalam U-nya cos 4x ya. Maka ini integral. Sin ini saya harus ubah ke U. Jadi saya ubah menjadi sin 4x. Kemudian ini sin pangkat 4. 4x itu ya. Baru cos kuadrat 4x dx. Oke ya. Kemudian sama dengan integral sin 4x. Ini adalah sin kuadrat di pangkat 2. Jadi sama saja sin kuadrat 4x 1 kurang cos kuadrat 4x pangkat 2. Ini sama saja sin pangkat 4 dikali cos kuadrat 4x dx. Sama dengan, nah sekarang saya mau input U-nya, perhatikan. Misalkan tadi U-nya cos 4x ya, maka integral sin 4x 1 kurang U kuadrat pangkat 2, cos lagi, U kuadrat dx adalah minus du per 4 sin 4x ya, adalah minus du per 4 kali sin 4x. Nah, ini sekarang sin 4x yang bisa saya cancel. Sama dengan integral. Sebelum kita integralkan, kita rapikan dulu. Ya. 1 kurang U kuadrat pangkat 2 bisa saya jabarkan menjadi 1 kurang 2U kuadrat tambah U pangkat 4 kali U kuadrat. 4 yang saya tarik ke depan ya, 4 ini anggap per min 4. Jadi belakangnya menjadi DU. Sama dengan integral. Ini min seperempat bisa saya tarik ke depan ya. Saya tarik ke depan saja. Nanti baru saya kalikan ke dalam. Ini seperempat jadi 1 kali U kuadrat. Ini U kuadrat kurang 2U pangkat 4 tambah U pangkat 6 DU. Nah, sekarang sudah jelas bentuknya, baru saya integralkan. Sama dengan minus seperempat. Integral U kuadrat DU. U pangkat 3 per 3 kurang 2U pangkat 5 per 5 tambah U pangkat 7 per 7 ditambah dengan C ya. Jadi hasilnya nanti adalah saya bisa input kembali min seperempat kali dengan sepertiga U-nya. Ingat tadi U-nya cos 4x. Sepertiga cos pangkat 3 4x kurang 2 per 5 cos pangkat 5 4x ya. Ingat tadi U-nya cos 4x tambah sepertujuh cos pangkat 7 4x ditambah dengan C ya. Jadi ini hasilnya. Nah, min seperempat boleh kali ke dalam atau tidak. Oke. Berikutnya kita lihat soal nomor 7. Kemudian saya akan lanjut ke nah, nomor 8. Kita lihat ada bentuk akar ya. Berapa? Untuk soal nomor 8, kita cari lagi apakah ada yang berpangkat ganjil. Oke, sin berpangkat ganjil. Maka saya akan misalkan U-nya adalah cos 2T ya. 2T. Saya misalkan U-nya cos 2T. Nah, saya perhitungkan dulu.
du dt sama dengan minus 2 sin 2t gitu ya. Maka dt sama dengan minus du per 2 sin 2t ya. Nah, oke, saya buat dulu kotaknya. Nah, berikutnya saya mau sederhanakan soal di atas supaya bisa saya input ke dalamnya nanti ya. Integral. Karena pemisalan U cos 2T, maka sin ini harus saya pecahkan ya. Menjadi sin 2T kali sin kuadrat 2T. Sin kuadrat itu 1 kurang cos kuadrat. Ini adalah sin kuadrat. Jadi sin 2T kali sin kuadrat 2T. Ini adalah sin pangkat 3 2T. Kali akar dari cos 2T dt. dt ini adalah minus, kita buat kurung ya, minus du dibagi 2 sin 2t. Oke, kita lihat sin 2t yang bisa di cancel ya. Jadi tujuan kita membutuhkan trik di atas adalah untuk mempermudah kita menyelesaikan integral trigonometri. Sama dengan, karena saya bisa input pemisalannya u cos 2t, ya, jadi integral 1 kurang u kuadrat, ini cos 2t akar berarti u pangkat setengah, kemudian minus du per 2, du min setengahnya saya tarik ke depan saja ya, ini min setengah gitu ya, sama dengan min setengah integral 1 kalikan keluar u pangkat setengah kurang u pangkat 5 per 2 du sama dengan, saya sekalikan ke bawah, ke sampingnya, sama dengan min setengah. Nah, saya mau integralkan sekarang, integral u du, u pangkat setengah menjadi u pangkat 3 per 2, di sini menjadi 2 per 3, kurang U pangkat 7 per 2, di sini menjadi 2 per 7, tambah dengan C. Nah, sama dengan min setengah 2 per 3. Masukkan kembali U-nya cos 2T ya. Cos pangkat 3 per 2, 2T dikurang 2 per 7. U-nya cos pangkat 7 per 2, 2T ditambah dengan C. Oke, ini hasil soal nomor 8. Jadi kalau misalnya min setengah saya kalikan ke dalam menjadi minus sepertiga cos 3 per 2, 2T, min setengah kalikan ke dalam lagi menjadi tambah sepertujuh cos pangkat 7 per 2, 2T ditambah dengan C ya. Sudah soal nomor 8, kita lihat. Nomor 9, nomor 10 mempunyai bentuk yang sama. Untuk nomor 9, misalkan cos yang pakai ganjil, saya misalkan punya sin 3 theta, gitu ya. Baik, saya akan kerjakan satu nomor lagi, nomor 9 ya. Soal berikutnya akan kita bahas di video yang akan datang. Oke, kita lihat cosnya pakai ganjil, maka saya misalkan U-nya adalah sin 3 theta, gitu ya. Misalkan U sin 3 theta, maka du d theta sama dengan 3 cos 3 theta, sehingga d theta menjadi du per 3 cos 3 theta ya. Saya kotain, karena ini akan saya input nanti. Lanjut, maka integral U-nya sin 3 theta, ingat ini harus saya pecahkan. Cos 3 theta kali cos kuadrat. Cos kuadrat itu 1 kurang sin kuadrat, gitu ya. 3 theta kali sin pangkat min 2. 3 theta d theta. Oke, saya mau ubah d theta-nya ya. Saya ubah d theta pakai ini menjadi du per 3 cos 3 theta ya. Jadi d theta-nya saya ubah menjadi du per ini. Supaya apa? Supaya cos 3 theta bisa dicoret.
Ya, hasilnya adalah sama dengan, sekarang saya mau input U-nya, sin 3 theta, 1 kurang sin 3 theta kuadrat. U kuadrat, di sini adalah U pangkat min 2, di sini adalah DU per 3, 3-nya saya tarik di depan aja, sepertiga, gitu ya. Sama dengan sepertiga integral. Kalikan U pangkat min 2. U pangkat 2 kali U min 2 adalah 1. DU sama dengan sepertiga. Saya integralkan U pangkat min 2, U pangkat min 1. Minus dikurang U ditambah dengan C. Masukkan U-nya sin 3 theta ya. Artinya menjadi sepertiga. Jadi min sin 3 theta kurang sin 3 theta ditambah dengan C. Sepertiga yang saya kalikan ke dalam jadi minus sepertiga sin 3 theta dikurang sepertiga sin 3 theta ditambah dengan C. Inilah hasilnya untuk soal nomor 9. Oke, untuk bagian pertama, subtopik 7 dari 3 ini, integral trigonometri, saya selesai sampai soal nomor 9. Soal nomor 10 saya skip ya. Di video berikutnya akan saya sambung di soal nomor 11 sampai soal nomor 20 ya. Jadi kita akhiri video bagian pertama, subtopik 7 dari 3. Sampai di sini.